Oke, lanjut soal nomor 6. Oke. Nomor 6 mudah, cuma ini agak rancu nih ternyata. Soal latihannya itu agak rancu antara geraknya ya, rusa sama citah. Jadi ini nanti gini aja nggih. Mana kursor itu? Nah, kok putih? Enggak kelihatan nanti kalau putih. Nah, percepatan ini diabaikan kan nggih. Nah, besok di soal aslinya tidak ada percepatan. Maksudnya tidak diketahui. Percepatan citah itu tidak diketahui. Meskipun diketahui harusnya tidak 4 ini. Ini salahnya di situ. Jadi sekitar 3, berapa gitu. Biar sinkron. Ternyata kalau ini 4 rusanya 2 itu tidak sinkron. Jadi untuk latihan soal yang ini kita abaikan aja 4-nya itu nggih. Jadi intinya gini. Jadi si citah itu hanya punya kecepatan mendatar. Artinya dia untuk ke bawah itu geraknya adalah jatuh bebas. Jadi kan jatuhnya jret ke sini nggih. Jadi kan dia tepat di rusa saat diam. Jadi tepat pada posisi. Jadi melompatnya gini jret. Tapi dia dengan kecepatan awal mendatar, artinya tidak punya kecepatan ke bawah. Atau VJ-nya itu 0. Karena VJ-nya 0 di sini kita anggap dia adalah gerak jatuh bebas nggih di sumbu Y-nya, Sehingga si citah ini mulai melompat, si rusa mulai bergerak. Maka kita harus mencari lamanya citah ini sampai tanah dulu, yaitu menggunakan gerak jatuh bebas. Itu di sini ada H. Maka di rumus ketiga adalah H sama dengan H0 plus V0 T plus setengah GT kuadrat gitu nggih. Kita tidak pakai H0, V0-nya V0 Z di sini. V0 Z-nya adalah 0 karena hanya ada yang mendatar, maka rumus H-nya menjadi setengah GT kuadrat gitu nggih. H-nya 20 meter. Setengah, G-nya kita pakai 10, T-nya ya ditanya. Jadi kalau kita coret sini jadi 5, maka T kuadrat itu 20 dibagi 5 atau 4. T itu berarti akar dari 4, hasilnya ada 2 detik. Jadi untuk sampai bawah citah itu membutuhkan waktu 2 detik. Selain 2 detik dia diam. Jadi setelah jatuh dari tanah jebret di sini posisi ini, rusa sudah berjalan berlari 2 detik. Tapi setelah jatuh di tanah, citah tidak langsung berlari, tapi dia diam dulu 1 detik. Berarti jeda antara citah dan rusa berlari itu ada 3 detik. Jadi jeda citah dan rusa berlari itu ada 3 detik. 3 detik itu dari mana? 2 detik citahnya loncat ke bawah, terus diam sesaat sebelum berlari ancang-ancang itu 1 detik. Maka rusanya sudah berlari 3 detik, citah baru mau berlari. Maka kita mencari jarak selama 3 detik itu berapa gitu nggih. Pak siapa? Ya rusanya kan sudah berlari selama 3 detik. Pakai rumus ketiga, S berarti V0 T plus setengah AT kuadrat. Loh, kenapa di sini A, di sini G? Ini G itu kan sumbu vertikal nggih. Atau ini gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas ke bawah kan pakai G. Kalau ini kan gerak horizontal, jadi sumbunya sumbu horizontal mendatar, maka kita pakai A. A-nya apa siapa? A-nya rusa. Kan kita mau mencari jarak citah dan rusa. Saat citah mau mulai berlari itu berarti kan ada jarak antara citah dan rusa. Karena rusa sudah berlari selama 3 detik. Berarti S karena mula-mula diam berarti 0 ya. Kan rusa mula-mula diam berarti langsung setengah. Percepatan rusa berapa? 2. Oke kan 2 nggih. T-nya berapa? 3 ya. Kenapa 3 kuadratnya? 2 itu dari jeda citah melompat dari pohon ke tanah 2 detik, kemudian diam sesaat ancang-ancang 1 detik. Berarti ada jeda berlari antara citah dan rusa itu adalah 3 detik. Maka hasilnya adalah coret 9 meter.
Jadi posisinya sekarang di sini Citah, di sini rusa, jaraknya 9 meter. Oke. Jadi ini Citah mulai berlari itu berarti pada jarak 9 meter dari rusa. Nah, rusa di sini kecepatannya tidak 0 lagi karena sudah berlari selama 3 detik. Maka menggunakan VT. VT itu di V0 plus AT gitu nggih. Sekali lagi ini kita anggap tidak ada percepatannya Citah. V0-nya berarti ada V0-nya kan 0 nggih. Plus A-nya adalah 2 selama 3 detik. Maka hasilnya 6 meter per sekon. Maka rusa di posisi ini kecepatannya adalah kecepatannya adalah 6 meter per sekon. Sedangkan di sini Citah baru 0 nggih. Karena baru mau berlari. Nah, dilalah ketemu di sini. Nah, ketemu di sini dia ketemu pada jarak 169. Berarti kan segini itu 169. Sudah ada 9 di sini. Berarti di sini sisanya berarti 160 meter gitu nggih. Berarti rusa ini kan di sini. Rusa tertangkap setelah Citah menempuh jarak 169. Jarak mendatar ya. Berarti dari sini ini posisi misal posisi A. Ini posisi A, ini posisi B, ini posisi C. Berarti A ke C itu 169. Sedangkan A ke B sudah ada 9, maka B ke C itu adalah 160. Nah, kita menggunakan rusa. Rusa ke C itu jaraknya kan pakai rumus ketiga lagi. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya itu 6. Kan posisinya di sini ya. Di sini V0-nya 6 selama T-nya enggak tahu nih. T-nya enggak tahu. Plus setengah A-nya berapa? A-nya 2, T-nya enggak tahu lagi. Itu nggih. S-nya berapa? 160 gitu. Ini coret. Maka ada persamaan kuadrat 160 sama dengan 6T plus T kuadrat. Aduh. Mana? T kuadrat. Kalau kita ubah jadi T kuadrat plus 6T, ini 160-nya pindah ruas, min 160 sama dengan 0. Kan persamaan kuadrat. Mari kita faktorkan. Kita faktorkan hasilnya T kuadrat itu dari T kali T. 160 kalau kita kalikan 160 kalau kita jumlahkan itu 6, maka hasilnya atau kurangkan hasilnya adalah 16 dikali 10. Oke, karena sini positif berarti yang besar positif. Oke, yang negatif. Nah, berarti T jadi ada T plus 16 itu sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0 ya. Berarti T itu minus 16 atau T min 10 sama dengan 0. Berarti T sama dengan T-nya? Sama dengan 10 detik. Kan kita ambil yang positif ya. Berarti jawabannya adalah 10 detik. Kan pertanyaannya adalah lama rusa tertangkap sejak Citah mulai berlari. Sejak Citah mulai berlari itu berarti berapa? Ya 10 detik, berarti 10 detik ini. Jadi rusa itu sampai sini 10 detik. Sini 10 detik. Berarti Citah sampai sini juga harus 10 detik biar ketangkep. Gitu nggih? Nanti kalau bingung silahkan ditanyakan. Ini biar durasinya tidak terlalu lama soalnya. Terima kasih.